Ini berfungsi sebagai HPF lor. Putar ini ya. Ini mungkin kalau kita besarkan bassnya yang dikirim ke crossover ini semakin kecil ya. Coba kita buktikan. Oke. Ini berfungsi sebagai HPF di low output sama high output ya. Berfungsi secara bersamaan ya. Oke, suaranya sangat kecil dan tipis. Kalau ini knob yang pertama crossover channel 1 kita arahkan ke mentok ke jam 5 ya. Oke, kita coba lagi. Kita putar perlahan-lahan. Semakin keluar midnya, keluar low-nya, keluar subnya kalau mentok ke kiri ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mugula Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke dulur, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Bagaimana mengeluarkan suara sub dan full ring ya di crossovernya ya. Dan fungsi low sum kali 10. Karena banyak yang ditanyakan, saya buat konten lagi meskipun berulang-ulang. Di sini saya memakai seperti biasa untuk menjawab pertanyaan dari subscriber, memakai crossover DPX 234 XL, equalizer dan sebuah mixer ini ya. Oke, saya routing langsung di sini ya. Ini dari mixer. Nanti saya bahas tuntas tentang belakang crossover dan cara settingnya ya. Pokoknya saya tunjukkan untuk video di session kali ini versi lengkapnya ya. Oke, ini mixer dari mixer Soundcraft EFX8 yang Soundcraft KW itu. Saya masukkan dulu ke equalizer channel 1 ya, yang paling atas ini. Oke, ini output mixer sudah ke input equalizer. Lalu output equalizer channel 1, outputnya menuju input crossover channel 1 atau channel A ya. Oke, ini plottingan seperti biasa pada umumnya ya. Lalu output low ini di channel 1 ini digunakan untuk mendrive subwoofer ya, bisa 18 maupun 15. Tulisannya saja low tapi dibuat subwoofer bisa. Oke, ini menuju ke power amplifier inputnya ya. Ini input ke input subwoofer ya. Oke, dari output crossover low di channel 1 menuju input power ya. Dan kemudian output high menuju ke power high ya. Otomatis ini modenya 2W ya. Ini output high menuju ke power high ataupun full ring ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini input mixer ke equalizer channel 1, output equalizer channel 1 mendorong crossover channel 1 atau channel A ini ya. Kemudian outputnya low dan full ring ini ya. Ini bisa dikatakan full ring apabila tombol ini ditekan menjadi 2W ya. Artinya yang sebelah kiri ini ditekan, ini tidak ditekan ya. Oke, di high output otomatis jadi full ring ya, bisa digunakan 10 in plus tweeter, bisa digunakan 12 in plus tweeter yang ada pasifnya, itu juga bisa. Dan bisa juga digunakan untuk 12 full ring ya, yang merek ACR dan lain sebagainya ya.
1 biji, speaker 1 biji, full ring bisa ya. Oke, ini output subwoofer ya. Ini sebagai contoh kecil saja ya. Oke, saya tunjukkan lagi tombol kali 10 ini mengalihkan frekuensi dari subwoofer ini ya. Misalkan di subwoofer knob yang di depan sana menunjukkan angka 100 atau 100 Hz di channel output low ini. Bila ini ditekan berarti 100 kali 10 frekuensi yang dihasilkan knob yang di depan 100 Hz dikalikan 10 kali jadi 1K ya, atau 1 kilo ya. Otomatis nanti channel low keluar middle-nya ya. Itu dari fungsi saklar ini ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, kalau mode 2W apakah ini bisa dibunyikan minyak? Ya bisa ya. Sangat bisa sekali, tetap bisa. Tapi ini diperuntukkan untuk mode 2W yang hanya dihubungkan hanya channel high dan channel low saja ya. Nanti bisa overlapping kalau ditancapi suara ya. Oke, kita coba dulu kasih musik. Oke, ini sudah bunyi. Bisa didengar, ini saya cabut. Ini dari input power, mengambil di low crossover, low output, channel 1. Ini low, ini high. Karena modenya 2W otomatis channel high jadi full ring ya. Full ring bisa dikatakan mid sama high ada, dan low-nya juga ada ya. Oke. Nanti dibilang, banyak yang bilang saya editan ya, karena ini tidak sesuai dengan pergerakan ya. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu, editan. Ini suara asli murni lor. Oke, bisa didengar. Ini juga tergantung knob frekuensi yang pertama di depan ya. Ini juga keluar mid-nya ya, meskipun mode 2W ini full ring, ini sub, ini tetap bunyi ya. Oh nggak bunyi, berarti potensinya yang di depan belum dibesarkan lor. Coba kita lihat lor. Ini masih kecil. Ini bisa dilihat masih kecil, saya besarkan ya. Tetap bunyi ya. Oke, di depan ini saya buat flat saja ya, supaya nggak bingung. High, mid, low, flat, frekuensi flat, gain flat ya. Gain flat semua ya. Gain input flat, gain per output flat semua di crossover. Kita kembali ke belakang. Oke, kita bahas mengutamakan peroutingan saja, tidak membahas penyetingan ya. Ini full ring tadi. Ini equalizer masih flat ya. Equalizer flat tapi gain ada di jam 3 ya. Gain equalizer ini gainnya jam 3, untuk grafiknya masih flat rata semua ya. Ini full ring, ini mid, dan ini buat low tadi ya. Jadi kita buat mode 2W saja ya. Oke, udah bunyi. Ini
yang bunyi speaker 10 in ini ya, untuk subwoofer. Full ringnya cuma 4 inner, sekedar contoh saja ya. Nanti saya tunjukkan peroutingan dengan cara yang berbeda seperti video sebelumnya. Apakah berbahaya? Nanti kita coba ya, karena banyak yang ditanyakan itu lor. Oke, kemudian kita bahas pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Mode yang tak biasa, artinya mode setelah crossover masuk crossover lagi ya. Seperti video sebelumnya yang berjudul bass menghentak dengan cara ini ya. Di video sebelumnya sudah saya videokan. Oke, di sisi kali ini saya perjelas lagi ya. Oke, saya buatkan untuk penjelasan lebih lengkapnya atau lebih untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, saya ulangi lagi. Ini input equalizer masuk ke crossover channel 1 ya. Kemudian bentar, kabelnya kurang. Oke, video sebelumnya, video yang sudah tadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman mudah-mudahan dapat terwakili ya. Kemudian ini ada pertanyaan sekali lagi, mode yang ditanyakan kebanyakan teman-teman. Modenya seperti video sebelumnya, high output masuk ke crossover lagi ya. Ini yang banyak yang ditanyakan teman-teman. Oke, saya routing dulu, nanti kita setting di depannya ya. Kita routing dulu supaya jelas penyambungannya. Ini modenya tetap 2 way ya. Modenya tetap 2 way stereo. Ini input untuk subwoofer dari power mengambil output di channel 2 crossover ya. Dan ini input full ring mengambil di high channel 2 crossover. Bentar, saya kecilkan dulu, masih keras di mixernya. Mengambil di high output channel 2 ya. Ada teman-teman yang menanyakan terlalu banyak noise. Iya, kalau gainnya terlalu banyak lebih baik dikurangi atau di flat ya, agar tidak terlalu banyak noise ya. Kita tidak menggunakan suaranya agar tambah besar atau digunakan seperti masternya. Kita mengambil karakternya saja ya, supaya lebih kenceng bassnya ya. Oke, ini untuk power high masuk ke crossover high output. Untuk output low masuk ke power juga low full ring yang keluar di high output. Ini input channel 2 crossover mengambil output di high output ya. Dan input crossover channel 1 ini didorong equalizer ini. Dan input equalizer ini masuk ke mixer ini ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk mixer inputnya masuk ke sini. Tetap seperti tadi, equalizer channel 1, lalu output equalizer ini masuk ke crossover channel 1, dan high output channel 1 crossover masuk lagi ke crossover channel 2 ya. Dan output crossover low ke power low, dan high output ke power high output ataupun full ring ya, full ring low. Oke, untuk modenya tetap 2 way ya. Oke, untuk peroutingannya sekiranya supaya sekiranya sudah paham untuk teman-teman, kemudian saya balik untuk posisi depan untuk penyetingannya ya. Karena banyak mode seperti ini, banyak yang menanyakan ya. Oke,
Untuk penghubungan seperti ini tidak bahaya sama sekali ya, karena hubungannya tetap di output sama input ya. Ini input, ini output dari crossover channel 1 menuju input crossover channel 2 ya. Input, output sama input. Kalau input sama output aman-aman saja lor. Oke, modenya tetap 2W. Kita kembali ke depan aksesoris ya. Langsung kita bunyikan dulu ya, lalu nanti kita setting ya. Ini untuk mixernya. Belum saya setting, mungkin agak cemplang suaranya, mungkin bassnya belum saya setting di crossover channel 2 ya. Oke, kita balik ya. Kita balik dulu. Ini tetap mode 2W ya, saya kecilkan untuk gainnya dulu. Oke, mudah-mudahan dapat diingat untuk teman-teman ya. Ini tadi peroutingannya crossover channel 1 keluar high. Di sini ini tidak fungsi. Penyetingannya seperti ini ya. Hanya yang dibesarkan gain input channel 1 crossover sama gain high output channel, bisa dikatakan channel full ring atau high output di channel 1 crossover ini ya. Kemudian diumumkan ke sini ya, diumumkan ke crossover channel 2 ya. Jadi crossover ini di seri ya. Oke, kita buka untuk subwoofer ya. Oke. Oke, ini untuk subwoofer. Ini equalizer masih flat ya. Equalizer masih flat. Tidak ada yang saya posting kecuali di gainnya ini ya, jam 3 ya. Ini dengan cara saya sendiri mencari 0 dB nya seperti ini ya. Oke, kita buka subwoofer. Kita buka full ring. Ini berfungsi sebagai HPF lor. HPF frekuensi subwoofer di sini ya. Ini berfungsi sebagai HPF atau potongan bawah ya, karena sudah terfilter dengan baik untuk mengembangkan channel 1 outputnya di input channel 2 crossover ini ya. Coba kita bunyikan ya. Ini sebagai gain juga ya, gain output untuk mengirim ke channel 2 crossover ya. Nanti kita putar ini ya. Ini mungkin kalau kita besarkan bassnya yang dikirim ke crossover ini semakin kecil ya. Coba kita buktikan. Oke. Ini berfungsi sebagai HPF di low output sama high output ya, berfungsi secara bersamaan ya. Oke, suaranya sangat kecil dan tipis. Kalau ini knob yang pertama crossover channel 1 kita arahkan ke mentok ke jam 5 ya. Oke, kita coba lagi. Kita putar perlahan-lahan. Semakin keluar midnya, keluar low-nya, keluar subnya kalau mentok ke kiri ya. Oke.
Oke, bisa dipahami untuk teman-teman semua. Ini sebagai full ring channel 2 yang didorong crossover channel 1. Ini sebagai subwoofer untuk channel mid outputnya tidak saya hubungkan ke power ya, karena channel low sama high ini saja ya. Sub. Saya ulangi sekali lagi, di crossover ini saya suka di outputnya 0 dB semua ya, karena karakternya lebih nendang dan lebih open ya suaranya ya. Cuma powernya saya main di power amplifier ya, terutama untuk saya gunakan power lokalan ya. Ini untuk volume power untuk full ring ataupun mid high ya. Ini saya buat subwoofer ya, subwoofer full untuk full ring separuh ya. Tapi tergantung untuk power amplifiernya, juga tergantung speakernya ya. Semuanya tergantung dari apa yang kita gunakan, tidak selalu berpatokan jam segini untuk powernya ya. Tapi untuk gain outputnya di masing-masing crossover output saya gunakan di 0 dB ya. Oke, untuk equalizernya masih flat ya. Saya bunyikan sekali lagi. Ini mixernya. Ini equalizernya yang berfungsi, ini nggak berfungsi ya. Kebanyakan teman-teman banyak menanyakan, kalau nggak saya hubungkan pasti ditanyakan ya. Begini loh, kita fokus yang saya hubungkan saja. Kalau di hajatan ataupun di prakteknya di luar, mungkin kita bisa gunakan untuk monitor atau apa saja sekiranya berfungsi ya. Ini yang saya gunakan equalizer channel atas ini saja ya, untuk mendorong crossover channel 1, kemudian keluar di high output, diumarkan lagi ke crossover channel 2 ini ya. Oke, kita bunyikan, kita keraskan. Ini input ya, input dari crossover channel 2 mengambil di output high ini ya. Oke, sekiranya dapat dipahami oleh teman-teman semua apa yang saya utarakan dari pertanyaan-pertanyaan subscriber. Mudah-mudahan bisa mewakili seluruh pertanyaan subscriber ya. Ada yang menanyakan takut atau nggak bahaya menghubungkan seperti itu, ataupun ada yang takut kebakar atau bagaimana ya. Oke, semuanya sudah saya jawab di video ini semuanya, dan saya utarakan di routingan di belakang tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kesimpulannya ini yang bunyi ini routingannya mode 2W, input equalizer dari mixer, equalizer lalu equalizer ke crossover channel 1, lalu channel 1 ke crossover channel 2, lalu ke power amplifier ini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.